dan batin kita untuk mengawali doa kita ini dengan sebuah lagu. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu, membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Perjalanan hidup kami diwarnai dengan suka dan duka yang datang silih berganti. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar dengan merenungkan pewartaan Nabi Nahum, iman kami dikuatkan untuk menjadikan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam siaran hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantaran Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, teman-teman, mari kita semua membaca Kitab Nahum. Kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elfus. Tuhan itu Allah yang cemburu dan membalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah penyebabnya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi gerannya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, setelah kita membaca Kitab Nahum, mari kita membaca sekali lagi dalam hati kita untuk menseringkan pengalaman kita terkait ayat-ayat dalam kitab ini. Teman-teman, dalam kitab Nahum ini dan ayat-ayat dari kitab Nahum ini, apakah ada ayat-ayat yang terkait dengan pengalaman teman-teman? Bisa diseringkan. Baik, dari saya
Di sini ayat yang terkesan dalam hati saya yaitu ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dari ayat ini saya mau menceritakan pengalaman saya. Pada 3 minggu lalu, kakak saya mendapat bencana kecelakaan. Dia telepon dan beritahu kepada saya bahwa ia kecelakaan. Dari situ saya mengenal dia bahwa ia memang betul itu kakak saya. Dari situ saya mencari jalan keluar, yaitu saya berdoa. Jadi saya membawa lilin masuk ke oratorium untuk berdoa. Dari doa saya itu mungkin saja Tuhan mendengar doa saya, sehingga 2 hari kemudian kakak beritahu lagi kepada saya bahwa ia sudah sembuh. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan itu memang baik dan benar bagi siapa saja. Mungkin dari saya hanya itu saja. Terima kasih. Baik, teman-teman, dari pengalaman Donata, mendoa itu adalah kekuatan kita. Jadi kita harus berbanyak doa. Baik, teman-teman, siapa lagi yang menyaksikan pengalamannya? Saya juga terkesan pada ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung. Di sini saya menulis di saat saya sakit, berarti saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau di saat saya sudah sembuh, berarti saya tidak meminta terima kasih kepada Tuhan. Di sini saya berpesan kepada teman-teman, ketika kita sakit, berarti kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah sembuh, kita harus meminta terima kasih juga kepada Tuhan. Itu saja pesan saya. Teman-teman, dari pengalaman kakak Eda dan kakak Donata sama. Kita sebagai manusia jangan hanya mengenal Tuhan saat kita sakit, tapi kita sebagai manusia setiap hari kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang kita terima setiap hari. Ada lagi yang menceritakan pengalamannya? Tidak ada. Teman-teman, mari kita satukan semua doa kita dan pengalaman-pengalaman kita ini kepada Tuhan dengan doa yang diajarkannya. Bapa kami Yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami telah merenungkan sabda-Mu dalam kuasa nabi-Nabi. Kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan iman kami dengan sabda-Mu dalam pertemuan ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pengharapan dalam setiap kesulitan dan penderitaan yang kami alami. Semoga dengan inspirasi sabda-Mu ini, kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala situasi hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, sebelum kita menutup doa ini, ada aksi nyata. Jadi dalam aksi nyata